Halo, berjumpa lagi dengan saya Julian Parita Alam, NIM AS11 2013 07702. Kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang sistem menu pada IMK. Sistem menu dapat diartikan sebagai sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas dalam beberapa kata. Tujuan dari sistem menu adalah untuk menunjukkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki. Beberapa keuntungan dari sistem menu, yang pertama adalah sedikit pengetikan, karena semua pilihan sudah ada dan kita tinggal memilih apa yang sesuai. Kemudian beban memori rendah, karena sistem sudah menampilkan dan kita tidak perlu memasukkan dan menyimpan ke dalam memori. Yang ketiga, struktur terdefinisi dengan baik, karena administrator sudah memasukkan apa saja yang bisa dipilih dalam menu, sehingga kita harus menyesuaikan dengan menu yang sudah ada. Kemudian yang terakhir adalah perancangan mudah, karena pasti developer sudah merancang bagaimana sistem menu tersebut dapat mencakup semua sistem sehingga dapat digunakan oleh user dengan mudah. Kemudian berdasarkan teknik penampilan, sistem menu terbagi terdiri dari dua, yaitu sistem menu datar dan sistem menu tarik. Sistem menu datar dapat diartikan ditampilkan secara lengkap dan menggunakan kalimat yang panjang. Menu tarik merupakan pilihan-pilihan yang dikelompokkan menurut kategori tertentu dan memiliki submenu. Pada gambar berikut, dapat dilihat bahwa sistem menu datar, seperti pada kontrol panel, dapat dilihat bahwa di sistem kontrol panel, sistem dan security dapat ditulis secara lengkap. Kemudian di bawahnya ada hal-hal yang mencakup dan memiliki penjelasan sederhana tentang apa yang ada dalam sistem security. Kemudian sistem menu tarik, dilihat berikut bahwa dalam menu language akan menampilkan beberapa pilihan atau submenu yang ada di dalamnya. Seperti kalau language itu biasanya berisi tentang bahasa-bahasa, entah itu bahasa C, PHP, bahkan untuk COBOL sekalipun. Kemudian selanjutnya tentang cyclic dan acyclic. Cyclic menu dapat diartikan memungkinkan kembali ke menu awal, sedangkan acyclic menu dapat diartikan tidak. Dapat dijelaskan di sini bahwa cyclic menu merupakan menu di mana dia dari menu awal dapat langsung ke menu akhir, atau sebaliknya dari menu akhir dapat dia menyambung ke menu yang lain. Sedangkan acyclic menu merupakan menu yang untuk membuka menu akhir dia harus berurutan dari menu awal dulu, kemudian berurutan sampai ke bawah. Selanjutnya, jenis-jenis menu. Yang pertama menu tunggal, kemudian linear sequence dan multiple menu, dan yang ketiga adalah tree structured menu. Dalam menu tunggal ada beberapa poin yang masuk ke dalam menu tunggal. Dapat disebutkan di sini bahwa ada mnemonic letter, kemudian radio button, seperti saat kita memilih jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, kemudian button choice, kemudian checkbox, yang dimana checkbox ini kita dapat memilih lebih dari satu pilihan, kemudian pop-up menus, listbox, hyperlink, dan trackbar menu. Kemudian yang dimaksud dengan linear sequence dan multiple menu adalah menu di mana dia akan memandu user untuk proses yang kompleks. Contohnya wizard pada Windows. Pada saat kita instalasi software atau driver menggunakan menu instalasi Windows, maka software bawaan driver atau software yang akan kita install pasti memiliki wizard untuk membimbing user atau memandu user dengan cara yang mudah.
Seperti dapat dilihat di contoh di sini, ada please select the install language, berarti kita diarahkan untuk memilih bahasa yang digunakan. Kemudian nanti saat kita mencet OK, maka kemudian akan berlanjut ke pilihan yang lainnya, seperti mungkin directory atau mungkin yang lain. Kemudian yang dimaksud dengan tree structured menu ada beberapa hal, yaitu tree view menus, list view menus, dan tree structured menus. Contohnya adalah Windows Explorer tentunya. Kalau kita lihat pada Windows Explorer, maka dalam drive D, maka dia memiliki sub menus yang berbeda. Semisal kalau kita membuat folder baru, di dalamnya ada folder lagi atau ada file-file yang lain, maka tampilannya akan ditampilkan seperti bentuk tree, di mana dari ujung maka dia akan memiliki cabang-cabang yang lain. Yang terakhir adalah cara pengelompokan menu. Dalam cara pengelompokan menu ini merupakan salah satu saran dalam membuat menu, yaitu pengkategorian. Pengkategorian di sini dapat diartikan bahwa kalau kita membuat menu, sebaiknya kita pikirkan dulu apakah menu-menu berikut dapat dikategorikan menjadi satu atau harus dipisah. Karena kalau bisa dijadikan satu, maka lebih baik dijadikan satu agar user itu dapat mengkategorikan atau dapat mengetahui bahwa menu tersebut merupakan memiliki hubungan yang dekat dengan menu yang lain. Kemudian urutan yang lazim. Urutan yang lazim di sini semisal saat kita membuka, contohnya pada file Word atau PowerPoint, di sebelah kiri atas ada menu file, kemudian home, insert, design, transition. Urutan di sini sudah diperhitungkan bahwa menu file itu berisi menu-menu yang digunakan untuk menyimpan. Pastinya dalam menu file, yang pertama info, new, dan open. Kenapa harus 3 urutan ini yang pertama? Karena user pasti ingin mengetahui info dari yang pertama, info dari dokumen yang baru dibuatnya. Kemudian kalau dia ingin membuat baru untuk dokumen yang lain, atau dia ingin membuka. Kalau kita taruh open dulu di sebelah atas, maka ini berarti pemikiran dari developer adalah mereka harus membuka terlebih dahulu, bukan membuat baru atau mengetahui info dari dokumen tersebut. Selanjutnya adalah intensitas pemakaian. Di sini dapat dicontohkan lagi pada Microsoft bahwa kenapa susunan dari menu pada PowerPoint di sini pada home diletakkan ada new slide pada sebelah kiri. Itu berarti bahwa new slide itu sering digunakan pada saat akan membuat presentasi baru. Namun posisi editing atau kita transition itu berada di setelah home, karena pasti user akan membuat presentasi baru sebelum membuat transition. Kemudian yang keempat adalah tidak adanya menu duplikasi atau overlapping. Karena apabila pada sistem terdapat menu duplikasi atau menu yang overlapping, maka menu yang overlapping ini dapat saling menumpuk dan saling mengganggu kinerja pada masing-masing menu. Dicontohkan di sini bahwa pada Microsoft PowerPoint tidak ada menu simpan dengan nama yang berbeda. Karena pasti untuk simpan dia dapat perbedaan antara save dan save as.
Karena untuk menyimpan dia pasti menggunakan save, dan untuk menyimpan sebagai file lain dia akan memilih sebagai save as. Dan itu berarti bahwa meskipun memiliki nama yang sama, hampir sama, namun memiliki fungsi yang berbeda. Demikian presentasi dari saya. Semoga dapat membantu dalam memahami tentang sistem menu pada IMK. Terima kasih dan sampai jumpa pada presentasi berikutnya.